Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah Pak SBY dan Pak Surya Paloh tadi chemistry-nya sangat-sangatlah nyambung, ya tentu di masyarakat konstituen Pak SBY, Pak Surya Paloh, teman-teman Nasdem, teman-teman Demokrat tentu akan semakin sejuk dan bersahabat juga, Mbak. Dua orang ini bukan sekedar ketua umum, tapi juga berpotensi menjadi kingmaker yang kuat untuk peta skema koalisi Pilpres 2024. Sejauh ini Nasdem masih tetap menunggu Rakernas untuk mengusulkan 3 nama, habis itu baru proses koalisi dibangun. Dan selama ini kan sosok yang didekat-dekatkan dengan Surya Paloh dan Nasdem adalah 3 tokoh itu, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Pertemuan 2 tokoh ini tentu punya bobot politik yang cukup tinggi ya. 2 orang ini bukan sekedar ketua umum, tapi juga berpotensi menjadi kingmaker yang kuat untuk peta skema koalisi Pilpres 2024. Kalau menurut saya memang arahnya Nasdem ini lebih ke mendorong sebuah koalisi baru yang berbeda dengan koalisi Indonesia Bersatu. Ya memang beliau berdua nih sejarah juga pernah bersama di 2004, tapi kemudian kita tahu juga banyak gosip misalnya hubungannya dingin, tapi ternyata cair kan, bisa bertemu dan terus. Bicara silaturahmi, komunikasi politik ini tentunya ingin menjajaki kesamaan visi. Kemudian ingin melihat apakah ya ke depan bisa bersama atau tidak, dan kemudian juga nantinya dengan trust building. Nah, bagaimanapun kan Pak SBY dan Pak Surya Paloh ini kan sahabat lama yang sama-sama pernah berjuang di 2004. Ketika waktu itu Demokrat ya baru saja lahir dan Pak SBY waktu itu katakanlah sebagai salah satu calon presiden itu yang dari partai besar, tetapi kemudian bisa membuat kejutan dan memenangkan pertarungan. Nah, kenapa saya katakan 2 figur kuat kingmaker berpotensi? Karena secara teori kita tahu yang bisa menjadi patron politik, orang menjadi kingmaker itu kan punya 1 kapabilitas, 2 linknya kuat, ketiga resource, punya sumber daya. Jadi kalau kemudian kemarin Surya Paloh bicara dengan Pak SBY sebelumnya sama Prabowo, mungkin ini lebih menginginkan ada sebuah koalisi baru yang memang bisa terbit atau bisa muncul di dalam perpolitikan Indonesia. Semua sahabat lama ini, keduanya bagaimanapun, memang dikatakan positif tentu ini. Sangat-sangat positif, karena ini kan adalah adab dan budaya politik yang harusnya kita kembangkan terus. Bagaimana meskipun berbeda tempat pengertian, ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, tetapi hubungan kekeluargaan, silaturahmi sebagai sahabat harus terus dijaga. Karena bagaimanapun Indonesia ini budaya politiknya sangat kental, melihat ketokohan dan juga melihat contoh para pemimpinnya. Nah, kalau misalnya katakanlah Pak SBY dan Pak Surya Paloh tadi chemistry-nya sangat-sangatlah nyambung, ya tentu di masyarakat konstituen Pak SBY, Pak Surya Paloh, teman-teman Nasdem, teman-teman Demokrat tentu akan semakin sejuk dan bersahabat juga, Mbak. Ya sejauh ini Mas Ta'aruf ya, apa yang dibilang Bung Herzat tadi ya, tentu chemistry menjadi faktor yang penting dalam proses pembangunan koalisi, itu menjadi modalitas utama ya. Jadi sejauh ini Nasdem masih tetap menunggu Rakernas untuk mengusulkan 3 nama, habis itu baru proses koalisi dibangun. Dan selama ini kan sosok yang didekat-dekatkan dengan Surya Paloh dan Nasdem adalah 3 tokoh itu, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Nggak tahu nanti tanggal 15 Juni pada saat Rakernas mau mengumumkan siapa, tapi desas-desusnya adalah 3 nama itu. Nah, pertemuan-pertemuan kebangsaan atau apapun namanya itu nampaknya untuk memuluskan rencana-rencana Surya Paloh untuk mendorong tokoh tertentu, dan dia biasanya kan sudah berhasil. Dengan Jokowi dia berhasil, Ridwan Kamil dia berhasil. Nah, 2 tokoh ini saya kira mumpuni, baik secara teori tadi maupun secara empiris. Kita tahu Pak SBY maupun Pak Surya Paloh memiliki bobot politik yang tinggi. Jadi pertemuan ini tidak bisa bukan meskipun Mas Willy mengatakan mungkin ta'aruf, ya, tapi kita tetap, saya membaca yang lebih jauh, ada kemungkinan pembahasan politik. Nggak mungkin kan hanya bicara normatif ya antara 2 tokoh ini. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower,
Jakarta Pusat, Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut, pertemuan itu merupakan silaturahmi dua sahabat. Willy mengungkapkan, SBY hadir didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Semalam pertemuan jam 19 sampai dengan pukul 21.30. Ya, Pak SBY datang bersilaturahim bersama AHY. Setelah kunjungan AHY sebelumnya, bahwasanya Pak SBY ingin bersilaturahim ke Pak Surya. Oke, tadi malam baru kejadian. Dua orang sahabat bertemu makan malam ngobrol, kata Willy kepada wartawan, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Lantas, apakah pertemuan antara SBY dan Surya Paloh membahas peluang koalisi di Pilpres 2024? Willy mengakui ada pembicaraan mengarah seputar Pilpres, namun masih dalam tahap pembicaraan awal. Tentu karena dua partai yang bertemu, tentu ada berbicara itu, tapi masih berbicara prolog lah sifatnya. Ini baru pertemuan pertama, kita juga masih menunggu Rakernas apa keputusan Nasdem terhadap Capres semua. Karena politik kita dinamis, tentu semua memungkinkan untuk terjadi, papar Willy. Sementara, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menjelaskan, kunjungan SBY dilakukan untuk membalas kunjungan Surya Paloh saat membesuk SBY di Amerika Serikat. SBY sempat menjalani perawatan di Mayo Clinic Amerika Serikat untuk mengatasi kanker prostat. Kunjungan ini dilakukan oleh Bapak SBY dan Ketum Partai Demokrat AHY untuk membalas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Amerika Serikat. Ketika Bapak SBY sedang menjalani perawatan karena sakit di klinik Mayo, tahun lalu, perhatian dan dukungan yang diberikan Bapak Surya Paloh waktu itu, tentunya sangat diapresiasi oleh Bapak SBY, terang Herzaki. Herzaki menambahkan, silaturahmi dan kunjungan balasan ini merupakan adab politik yang sangat baik dari SBY dan AHY. Mari kita doakan, agar Bapak SBY, Ketum AHY, dan Pak Surya Paloh, selalu dalam keadaan sehat, dan terus memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini, harap Herzaki. Dalam pertemuan itu, Surya Paloh didampingi Sekjen Partai Nasdem Joni dan Prananda Surya Paloh, Ketua Bapilu DPP Partai Nasdem. Pertemuan dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat dan selesai sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut, pertemuan itu merupakan silaturahmi dua sahabat. Willy mengungkapkan, SBY hadir didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Semalam pertemuan jam 19 sampai dengan pukul 21.30. Ya, Pak SBY datang bersilaturahim bersama AHY. Setelah kunjungan AHY sebelumnya, bahwasanya Pak SBY ingin bersilaturahim ke Pak Surya. Oke, tadi malam baru kejadian. Dua orang sahabat bertemu makan malam ngobrol, kata Willy kepada wartawan, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Lantas, apakah pertemuan antara SBY dan Surya Paloh membahas peluang koalisi di Pilpres 2024? Willy mengakui ada pembicaraan mengarah seputar Pilpres, namun masih dalam tahap pembicaraan awal. Tentu karena dua partai yang bertemu, tentu ada berbicara itu, tapi masih berbicara prolog lah sifatnya.